Tradisi duduk di warung kopi terus menjadi tren masyarakat Aceh hingga kini. Dulu warung kopi sebagai tempat rehat para nelayan atau petani. Kini warung kopi menjadi tempat paling disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh. Tak hanya para pegawai negeri, kelompok politisi juga cenderung memilih warung kopi sebagai tempat konsolidasi. Bahkan tak jarang para mahasiswa juga pelajar memilih warung kopi sebagai tempat berdiskusi. Jadi, tak heran bila kita menjumpai ratusan warung kopi di hampir seluruh pusat kota di Aceh. Sebenarnya warung kopi itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang Aceh. Cuman dulu warung kopinya itu nggak menjadi style, nggak menjadi gaya hidup. Nah hari ini kan warung kopi itu menjadi gaya hidup. Orang Aceh suka ngopi betul. Tetapi kemudian hari ini warung kopi menjadi ruang interaksi. Dulu warung kopi itu ya sebatas datang ngopi. Nah hari ini kan jadi ruang interaksi. Relatif hampir semua katakanlah pekerjaan itu kan mereka lakukan komunikasi, pendalaman, kontrak segala macam itu di warung kopi. Jadi menjadi ruang di mana informal bisnis dilakukan. Gitu. Hal unik lainnya di warung kopi adalah penyajiannya secara tradisional. Teknik penyajian semacam ini tak bisa kita jumpai di daerah lain. Bubuk kopi dimasukkan ke dalam saringan yang terbuat dari kain, lalu ditarik menjulang ke atas, ditampung dalam sebuah wadah, diisi lagi ke dalam saring secara berulang hingga mengeluarkan aroma kopi yang harum. Menggunakan teknik menarik kopi dari saringan satu ke saringan lainnya perlu keahlian khusus, dan ini dapat mempengaruhi cita rasa kopi. Warung kopi mampu mengundang banyak orang. Bukan saja penikmat kopi, tapi hampir seluruh masyarakat Aceh punya pengalaman duduk di warung kopi. Sekarang warung kopi bukan saja didatangi oleh kaum pria, kaum perempuan pun kini juga sangat mudah kita jumpai duduk di warung kopi. Mereka mampu duduk berjam-jam hanya untuk segelas kopi dan melakukan diskusi. Pemilik warung kopi pun mulai memperbanyak fasilitas sebagai strategi menarik para pengunjung. Perkembangannya lebih pesat ketika setelah tsunami itu perkembangan warung kopi di Aceh itu luar biasa. Dan yang menjadi ciri dari ini, warung juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Jadi banyak kafe-kafe yang muncul itu difasilitasi misalnya dengan wifi, dengan alat-alat komunikasi lainnya. Namun demikian juga dulu warung kopi juga menjadi tempat perkumpulan orang-orang tertentu. Tetapi dalam masyarakat Aceh itu ada yang namanya pantangan. Jadi tidak semua orang itu duduk di warung kopi. Tapi setelah tsunami itu pantangan-pantangan itu sudah tidak ada lagi. Wanita pun sudah banyak ikut nongkrong di warung kopi. Dahulu kegiatan ini merupakan hal tabu bagi masyarakat Aceh apabila pergi ke warung kopi. Tetapi sekarang dengan dekorasi warung kopi yang menarik, mampu menarik hati wanita untuk ikut nongkrong di warung kopi. Kedai kopi itu sebenarnya adalah meja bersilaturahmi untuk lebih mengakrabkan diri dengan kerabat, teman, dan juga timingnya lebih fleksibel. Tak lengkap bila ke Aceh tak duduk di warung kopi. Biasanya para wisatawan menjadikan warung kopi sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Mereka biasanya hanya ingin merasakan suasana warung kopi di samping menikmati secangkir kopi khas Aceh. Ada dua jenis kopi yang digemari para wisatawan, Arabica dan Robusta. Kedua jenis kopi ini memiliki aroma dan cita rasa yang berbeda. Memang umumnya masyarakat Aceh maupun orang yang berkunjung ke Aceh mencoba untuk ngerasain nikmatnya kopi Aceh. Jadi dengan saya bikin sedikit eksklusif dan semoga saja orang lebih tertarik. Nuansa dan cita rasa yang disajikan di setiap warung kopi berbeda-beda, sehingga memiliki ciri khasnya tersendiri. Para penikmat kopi di Aceh pasti sudah mempunyai tempat favoritnya tersendiri untuk menikmati secangkir kopi. Cukup banyak pilihan warung kopi yang bisa kita rekomendasikan bagi teman-teman yang akan ke Aceh. Mulai dari fasilitas lengkap dengan wifi hingga warung kopi tradisional memiliki daya tarik tersendiri. Warung kopi di Aceh telah menjadi sebuah identitas budaya, duduk bersilaturahmi sambil menikmati secangkir kopi yang mendunia. Rista, Erik, Kompas TV, Banda Aceh.
Kafe pada umumnya terletak di tempat prestis, namun di Jember, kafe justru dibangun di tempat kumuh bawah kolong jembatan. Tepatnya di Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Jember, Jawa Timur. Ide mendirikan kafe kolong ini muncul dari Yohanes Kristono, warga Sumbersari yang ingin merubah citra buruk kolong jembatan. Awalnya, ide tersebut ditentang banyak orang dan kafe sepi pengunjung. Banyak masyarakat masih berpikir kolong jembatan identik dengan tempat nongkrong wanita penghibur, pria hidung belang, dan pemabuk. Namun perlahan, keberadaan kafe kolong mulai disukai warga. Setiap malam, banyak kalangan muda-mudi, mahasiswa, ataupun pekerja datang ke tempat ini untuk menikmati makanan dan suasana alam pinggir sungai. Pemikiran awal saya mau cari yang di bibir sungai. Tapi begitu survei tempat untuk wilayah Jember sini, sampai dengan ketemu tempat ini, malah saya justru nemu kolong. Jadi kok loh, saya sudah nggak perlu berbuat banyak yang harus dirubah gitu, jadi tinggal melengkapi begitu aja. Kebetulan kolong ini ditempati sama pemulung dan pengemis, jadi saya coba mendekati mereka, bagaimana saya berbagi tempat dengan mereka. Kolong yang tidak dipakai saya pakai gitu untuk jualan gitu. Juga ke warga saya tembung begitu, dan mereka banyak mendukung sebenarnya. Untuk respon di awal mungkin nggak banyak dengar, saya juga nggak banyak publikasi, ya sebatas teman dulu yang datang. Tapi puji Tuhan dari teman ke teman, akhirnya ke teman jadi luar biasa begini. Selain tempatnya yang unik, kafe ini juga menyajikan menu makanan dan minuman khas seperti tape bakar dan kopi robusta. Biji-bijian kopi di kafe ini langsung diambil dari perkebunan kopi di lereng Gunung Ijen dan Raung. Aroma dan rasanya begitu khas. Ya, saudara, memang kalau kabar bahwa kopi di Kafe Kolong ini rasanya luar biasa, ternyata bukan cuman isapan jempol belaka. Salah satunya kopi yang lagi saya nikmati yaitu kopi Robusta Manggarai. Ini rasanya luar biasa sekali. Pengunjung juga dapat menikmati penampilan para musisi muda yang manggung secara sukarela tanpa dibayar. Sedangkan bagi pengunjung yang memiliki suara merdu dan bakat bermain musik juga diperbolehkan tampil menghibur pengunjung lainnya. Asiknya lagi, harga makanan dan minuman di kafe ini sangat terjangkau. Saudara, jika Anda berkunjung ke Jember, sepertinya tidak lengkap kalau Anda tidak mampir di salah satu kafe yang cukup unik. Nah, kafe ini berada di kolong jembatan. Nah, kenapa kafe ini disebut dengan Kafe Kolong? Kini, Kafe Kolong telah menjadi ikon wisata kota Jember. Setiap malam selalu ramai dengan pengunjung yang datang dari luar kota, seperti Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Tim Liputan Kompas TV Jember.